Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminatus Solihah. Di sini saya akan jelaskan materi mengenai pengertian dari supervisi pendidikan. Supervisi sendiri secara etimologi ini berasal dari kata super dan juga vision yang masing-masing kata memiliki arti atas dan juga penglihatan. Jadi bisa disimpulkan, supervisi ini merupakan penglihatan dari atas. Pengertian semacam ini merupakan suatu arti kiasan yang menggambarkan suatu posisi yang melihat berkedudukan lebih tinggi daripada yang dilihat. Supervisi pendidikan ini merupakan suatu usaha memberikan layanan kepada guru-guru baik secara individual ataupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki pengajaran dan juga kurikulum. Dengan begitu, supervisi ini merupakan suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para tenaga pendidik atau guru dan juga para pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan agar lebih efektif. Supervisi ini merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan edukatif yang ada di sekolah dan juga bukan sekedar pengawasan fisik terhadap material, tetapi supervisi juga merupakan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan akademik yang berupa seperti proses belajar mengajar, terus juga pengawasan terhadap guru dalam mengajar, dan juga pengawasan terhadap situasi yang terjadi ketika proses pembelajaran berlangsung. Aktivitas yang dilakukan dengan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan pembelajaran untuk bisa diperbaiki dan apa yang menyebabkan permasalahan itu terjadi dan mengapa guru tidak berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam pendidikan inilah istilah supervisi sering ditafsirkan sebagai supervision of instruction dan dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai supervisi pengajaran. Dari hal itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa supervisi pendidikan itu merupakan segenap bantuan yang ditunjukkan kepada perbaikan-perbaikan dan juga pembinaan aspek pengajaran. Melalui kegiatan supervisi ini, segala faktor yang berpengaruh terhadap proses pembelajaran itu dianalisis dan dinilai dan juga ditentukan jalan pemecahnya seperti apa, sehingga proses belajar mengajar di sekolah ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Rahmat, NPM terakhir 029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur supervisi klinis. Prosedur supervisi klinis berlangsung dalam suatu proses berbentuk siklus terdiri dari 3 tahap, yaitu 1. Tahap pertemuan pendahuluan, yang kedua tahap pengamatan, yang ketiga tahap pertemuan balikan. 2 dari 3 tahap tersebut memerlukan pertemuan antara guru dan supervisor, yaitu pertemuan pendahuluan dan pertemuan lanjutan. 1. Tahap pertemuan pendahuluan. Dalam tahap ini, supervisor dan guru bersama-sama membicarakan rencana tentang materi observasi yang akan dilaksanakan. Tahap ini memberikan kesempatan kepada guru dan supervisor untuk mengidentifikasi perhatian utama guru, kemudian menerjemahkannya ke dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati. Pada tahap ini dibicarakan dan ditentukan jenis data mengajar yang akan diobservasi dan dicatat selama pelajaran berlangsung. Suatu komunikasi yang efektif dan terbuka diperlukan dalam tahap ini guna mengingat supervisor dan guru sebagai mitra di dalam suasana kerja yang harmonis. Secara teknis diperlukan 5 langkah utama bagi pelaksana pertemuan pendahuluan dengan baik, yaitu yang pertama, 1. Menciptakan suasana intim antara supervisor dengan guru sebelum langkah-langkah selanjutnya dibicarakan. Yang kedua, mengkaji ulang rencana pelajaran serta tujuan pelajaran. Yang ketiga, mengkaji ulang komponen keterampilan yang akan dilatih dan diamati. Yang keempat, memilih atau mengembangkan suatu instrumen observasi yang akan dipakai untuk merekam tingkah laku guru yang akan menjadi perhatian utamanya. Dan yang kelima, instrumen observasi yang dipilih atau yang dikembangkan dibicarakan bersama antara guru dan supervisor.
Yang kedua, tahap pengamatan atau observasi mengajar. Pada tahap ini, guru melatih tingkah laku mengajar berdasarkan komponen keterampilan yang telah disepakati dalam pertemuan pendahuluan. Di pihak lain, supervisor mengamati dan mencatat atau merekam tingkah laku guru ketika mengajar berdasarkan komponen keterampilan yang diminta oleh guru untuk direkam. Supervisor dapat juga mengadakan observasi dan mencatat tingkah laku siswa di kelas serta interaksi antara guru dan siswa. Kunjungan dan observasi yang dilaksanakan supervisor bermanfaat untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran sebenarnya. Adapun manfaat observasi tersebut antara lain ialah menemukan kelebihan atau kekurangan guru dalam melaksanakan pembelajaran guna pengembangan dan pembinaan lebih lanjut. Yang kedua, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam melaksanakan suatu gagasan pembaharuan pengajaran. 3. Secara langsung mengetahui keperluan dan kebutuhan masing-masing guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Yang keempat, memperoleh data atau informasi yang dapat digunakan dalam penyusunan program pembinaan profesional secara terinci. Yang kelima, menimbulkan kepercayaan diri pada guru untuk berbuat lebih baik lagi. Dan terakhir, mengetahui secara lengkap dan komprehensif tentang hal-hal pendukung kelancaran proses belajar mengajar. Dalam proses pelaksanaannya, supervisor seharusnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Menciptakan situasi yang wajar, mengambil tempat di dalam kelas yang tidak akan menjadi pusat perhatian anak-anak. Tidak mencampuri guru yang sedang mengajar. Sikap waktu mencatat tidak akan menimbulkan prasangka dari pihak guru. Yang kedua, harus dapat membedakan mana yang penting untuk dicatat dan mana yang kurang penting untuk dicatat. Yang ketiga, bukan melihat kelemahan, melainkan melihat bagaimana memperbaikinya. Dan yang terakhir, harus diperhatikan kegiatan atau reaksi murid-murid tentang proses belajar. Adapun tahap selanjutnya yaitu tahap pertemuan lanjutan. Sebelum pertemuan lanjutan dilaksanakan, supervisor mengadakan analisis pendahuluan tentang rekaman observasi yang dibuat sebagai bahan dalam pembicaraan tahap ini. Dalam hal ini, supervisor harus mengusahakan data yang objektif, menganalisis dan menginterpretasikan secara kooperatif dengan guru tentang apa yang telah berlangsung dalam mengajar. Setelah melakukan kunjungan dan observasi kelas, maka supervisor seharusnya dapat menganalisis data-data yang diperolehnya untuk diolah dan kaji yang dapat dijadikan pedoman dan rujukan pembinaan peningkatan guru-guru selanjutnya. Masalah-masalah profesional yang berhasil diidentifikasi selanjutnya perlu dikaji lebih lanjut dengan maksud untuk memahami esensi masalah yang sesungguhnya dan faktor-faktor penyebabnya. Selanjutnya, masalah-masalah tersebut diklasifikasi dengan maksud untuk menemukan masalah yang mana yang dihadapi oleh kebanyakan guru di sekolah atau di wilayah itu. Ketetapan dan kehati-hatian supervisor dalam menimbang suatu masalah akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembinaan profesional guru yang bersangkutan selanjutnya. Dalam proses pengkajian terhadap berbagai cara pemecahan yang mungkin dilakukan, setiap alternatif pemecahan masalah dipelajari kemungkinan keterlaksanaannya dengan cara mempertimbangkan faktor-faktor peluang yang dimiliki, seperti fasilitas dan kendala-kendala yang mungkin dihadapi. Alternatif pemecahan yang paling mungkin dilakukan dalam arti lebih banyak faktor-faktor pendukungnya dibandingkan dengan kendala yang dihadapi. Di samping itu, alternatif pemecahan yang terbaik memiliki nilai tambah yang paling besar bagi peningkatan mutu proses dan hasil belajar siswa. Langkah-langkah utama pada tahap pertemuan lanjutan ialah 1. Menanyakan perasaan guru secara umum atau kesan umum guru ketika ia mengajar serta memberi penguatan. Yang kedua, mengkaji ulang tujuan pelajaran. Yang ketiga, mengkaji ulang target keterampilan serta perhatian utama guru. Yang keempat, menanyakan perasaan guru tentang jalannya pelajaran berdasarkan target dan perhatian utamanya.
Yang kelima, meningkatkan serta mengkaji bersama guru hasil observasi atau rekaman data. Yang keenam, menanyakan perasaan guru setelah melihat rekaman data tersebut. Yang ketujuh, menyimpulkan hasil dengan melihat apa yang sebenarnya merupakan keinginan atau target guru dan apa yang sebenarnya terjadi atau tercapai. Dan yang terakhir, menentukan bersama-sama dan mendorong guru untuk merencanakan hal-hal yang perlu dilatih atau diperhatikan pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsa Sabi Septia Yudiansa dengan NPM 20217179. Di sini saya akan menjelaskan penerapan supervisi klinis. Dalam kegiatan pembelajaran antara guru dengan siswa, tentu hal yang sangat dibutuhkan adalah keterampilan untuk bisa diimplementasikan dalam kelas, serta kehati-hatian dalam kegiatan belajar dan mengajar. Untuk mencapai hal yang demikian, maka dari itu seorang guru sangat membutuhkan adanya seorang supervisor. Sehingga dalam hal ini, salah satu contohnya adalah kepala sekolah yang memiliki peran penting untuk bisa membina juga ikut menganalisa tentang semua kegiatan pembelajaran. Karena misi utama supervisor adalah dapat mengembangkan mutu dan memfasilitasi agar dapat belajar dengan lebih efektif. Artinya bahwa supervisi merupakan bagian dari manajemen dan pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam rangka meningkatkan kinerja guru dalam pengajaran. Sehingga peranan supervisi klinis merupakan kegiatan yang sangat cocok dilakukan untuk pembinaan bagi para guru. Adapun peranan seorang supervisor adalah mampu menciptakan suasana sedemikian rupa yang berarti kondusif, sehingga guru-guru merasa aman dan bebas dalam mengembangkan potensi dan daya kreasi mereka dengan penuh tanggung jawab. Adapun penerapan lain seorang supervisor dalam pendidikan dapat berperan sebagai berikut. 1. Sebagai koordinator. Artinya bahwa sebagai supervisor harus dapat mengkoordinasi program belajar mengajar dan bisa mengatur anggota staf untuk melakukan kegiatan yang berbeda-beda di antara para guru-guru. Yang kedua, sebagai konsultan. Artinya bahwa sebagai supervisor harus dapat memberi bantuan secara bersama, juga dapat selalu mengkonsultasikan masalah yang dialami oleh para guru, baik sifatnya secara individu maupun secara kelompok. Yang ketiga, sebagai pemimpin kelompok. Artinya bahwa ia dapat memimpin sejumlah staf guru dalam hal mengembangkan potensi secara kelompok pada saat membahas perkembangan perubahan kurikulum, sehingga materi pada pelajaran sejalan dengan kebutuhan profesional yang dibutuhkan guru-guru, sehingga dapat dilakukan secara terbuka dan secara bersama. Yang keempat, sebagai evaluator. Artinya bahwa ia dapat membantu guru-guru agar bisa mengevaluasi hasil dari proses belajar serta dapat menilai kurikulum yang sedang dikembangkan. Ia juga menatap dirinya sendiri, dibantu dalam merefleksikan dirinya. Misal, saat akhir semester dapat mengadakan evaluasi diri sendiri dengan memperoleh umpan balik dari setiap peserta didik yang dapat dipakai sebagai bahan untuk memperbaiki dan meningkatkan dirinya. Mungkin cukup sekian pembahasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Rahma dengan NPM 202171044. Saya dari kelompok 7 akan menerangkan mengenai tujuan dikembangkannya supervisi klinis. Supervisi klinis merupakan sebuah metode atau cara pengembangan keterampilan dasar mengajar seorang guru yang dilakukan dan dipimpin langsung oleh kepala sekolahnya. Proses supervisi ini memiliki proses bimbingan yang bertujuan membantu perkembangan profesionalitas guru dalam penampilan mengajar berdasarkan observasi dan analisis data secara penelitian dan objektif. Sebagai pegangan untuk beberapa perubahan tingkah laku, supervisi klinis memfokuskan pada pendekatan mengajar melalui siklus yang sistematik dalam perencanaan, pengamatan, serta analisis yang intensif dan cermat tentang penampilan mengajar yang nyata. Semua ini dilakukan untuk membuat sebuah perubahan yang rasionalitas dan suatu proses yang dapat memahami, mencegah, dan memulihkan keadaan guru menjadi normal kembali.
Dengan kata lain, supervisi ini memiliki tujuan yaitu menciptakan keadaan guru tentang tanggung jawab terhadap pelaksanaan kualitas proses pembelajaran dan membantu guru untuk senantiasa memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran, membantu guru untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang muncul dalam proses pembelajaran, membantu guru untuk dapat menemukan cara pemecahan masalah yang ditemukan dalam proses pembelajaran, dan yang terakhir membantu guru untuk mengembangkan sikap positif dalam pengembangan diri secara berkelanjutan. Untuk materi yang saya sampaikan mungkin cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.